Halo guys, balik lagi di channelnya Andreas Fitch. Kali ini kita akan belajar tentang liquid staking. Nah, sebelumnya teman-teman harus paham dulu kira-kira pengertian staking dan konsep staking itu seperti apa. Nanti kita baru ke liquid staking. Kali ini seperti biasa gue akan jelasin cepet aja, kulitnya aja. Yang penting teman-teman paham dulu gitu ya. Nah, apa itu staking? Staking adalah proses di mana pengguna mengunci aset kripto untuk mendukung operasi dan memvalidasi transaksi dalam jaringan blockchain. Biasanya digunakan dalam blockchain proof of stake seperti contohnya Ethereum. Nah, kalau misalkan di Ethereum teman-teman mau ikut memvalidasi transaksi dalam blockchain, itu teman-teman wajib nge-staking Ethereum. Minimal harus punya apa? Pertama, internetnya harus cepat, kemudian device-nya harus sesuai dengan speknya. Ketiga, teman-teman harus install software-nya lah semacam itu. Kemudian keempat, yang paling wajib adalah teman-teman minimal harus punya 32 Ethereum untuk di staking di sini. 32 Ethereum itu seperti semacam pintu utamanya lah, seperti syarat yang harus teman-teman punya, teman-teman lewati gitu ya. Masing-masing blockchain punya sistemnya masing-masing terkait dengan cara mereka staking gitu ya. Cuma khusus untuk Ethereum biasanya 32. Jadi contoh kalau kayak BNB, Solana itu biasanya minimum requirement stakingnya itu beda-beda lagi gitu ya. Next. Nah, kali ini gue juga akan jelasin kurang lebih kayak staking zaman now gitu ya. Dimana beberapa project yang nggak punya blockchain pun mereka mengeluarkan fitur staking gitu ya. Itu bukan berarti mereka jadi sebuah project proof of stake ya, enggak gitu ya. Nah, di sini gue akan jelasin kenapa sih biasanya beberapa project yang nggak punya sistem proof of stake itu mereka meluncurkan juga fitur staking gitu ya. Karena pertama itu biasanya untuk melimitkan supply-nya gitu ya. Jadi contoh mengunci sekian persen supply gitu ya dari market gitu ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah contoh kalau tokennya semakin dipakai gitu ya, tapi tokennya ada yang dikunci, nah itu biasanya akan mendapatkan reward. Nah, biasanya tokennya dikunci ini biasanya akan mendapatkan bunga lah. Entah bunganya dari mana, beda-beda project, beda caranya untuk menghasilkan bunganya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini bisa bentuknya sebagai benefit gitu ya. Jadi contoh ketika ini biasanya banyakkan di launchpad gitu ya. Jadi contoh ketika teman-teman staking token launchpad gitu ya, teman-teman nanti bisa ikut ICO, IDO, dapat whitelist, kemudian teman-teman bisa berpartisipasi dalam DAO, dan juga teman-teman bisa dapat profit sharing gitu ya. Ini salah satu contohnya adalah token yang kemarin baru airdrop, itu namanya teman-teman bisa cek, itu Zcafer di mana-mana. Dimana kalau teman-teman itu nge-staking Zcafer gitu ya, dalam kurun waktu beberapa tahun atau bulan gitu ya, nanti teman-teman dapat semacam skor. Nah, nanti dari skor itu bisa dikalkulate, lalu teman-teman bisa dapat semacam token dari project-project lainnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dapat benefit dari token yang teman-teman staking gitu ya. Kemudian ini nomor 3 gue judulin staking gitu ya, karena ini sebenarnya bukan proof of stake sebenarnya gitu ya. Kayak gue bilang di sini, gak semua project yang punya sistem staking itu proof of stake ya gitu ya. Stakingnya tujuannya apa? Tujuannya biasanya hanya untuk di nomor 1 atau nomor 2. Kurang lebih seperti itu. Jadi contoh kalau misalkan kayak Launchpad, DeFi, itu kan project-project yang dibangun di atas blockchain gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka punya sistem staking, biasanya fungsinya kalau nggak untuk melimit supply, kalau nggak untuk benefit, kalau nggak biasanya untuk reward lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, di sini ada yang namanya reward gitu. Kenapa gue bilang reward? Biasanya ketika teman-teman melakukan staking gitu ya, itu ada beberapa project yang mereward stakersnya. Dan ini sih masih terjadinya baru-baru banget. Ini terjadinya semenjak ada si Celestia gitu ya. Dimana kalau teman-teman kemarin sebelum Celestia ada itu teman-teman nge-stake Cosmos atau Atom token teman-teman di validator, itu teman-teman bisa langsung dapat token Celestia gitu ya. Nah, kemudian Celestia juga melakukan hal yang sama gitu ya, dimana di sini kalau misalkan teman-teman staking Celestia gitu ya, nah teman-teman di sini bisa dapat project-project contoh kayak Dimension atau Altlayer gitu ya, itu mereward secara cuma-cuma buat teman-teman yang udah nge-stake di Celestia gitu ya. Kemudian yang kemarin juga baru banget rilis itu adalah Eigenlayer Stake gitu ya, dimana jadi contoh ketika teman-teman nge-stake liquid staking Ethereum teman-teman di Eigenlayer gitu ya, itu kalian juga bisa dapat token Altlayer airdrop secara cuma-cuma, kurang lebih seperti itu. Jadi staking zaman now itu balik lagi nggak cuma blockchain proof of stake gitu ya. Cuma balik lagi banyak banget project-project yang biasanya menghasilkan juga untuk staking. Ini untuk Cosmos dan Celestia itu memang sistemnya proof of stake, jadi rata-rata dapat gitu ya. Nah, kalau Eigenlayer ini setahu gue sih bukan project proof of stake, cuma dia memfasilitasi untuk liquid staking bisa di staking lagi di sini. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, next. Nah,
Jadi apa sih itu liquid staking gitu ya? Nah, staking itu sama dengan kurang lebih gampangnya adalah kunci kripto gitu ya. Artinya asetnya terkunci dan gak bisa dipakai. Umumnya seperti itu. Nah, semenjak ada liquid staking itu ya, ini kondisi di mana kita bisa mengakses token yang dikunci. Nah, gimana caranya? Ciri-cirinya biasanya ada dua yang utama banget nih. Pertama, biasanya kita mempercayakan pihak kedua untuk melakukan staking gitu ya. Namun bunganya tetap dapat, tapi biasanya bunganya adalah dipotong sedikit dengan let's say Lido gitu ya. Jadi contoh misalkan kalau teman-teman staking Ethereum-nya sendiri di validator gitu ya, mungkin teman-teman bisa dapat bunga contoh sekitar 4%. Tapi kalau teman-teman ke Lido mungkin bisa dapat hanya 3,2% gitu ya. Nah, cuma enaknya kenapa sih harus kita mempercayakan ke pihak kedua gitu ya? Karena biasanya kalau sama Lido ini teman-teman mau stake 0,5 Ethereum, 1 Ethereum, 2 Ethereum, itu teman-teman bisa dan tetap dapat bunga. Nah, Lido ini biasanya menggabungkan 32 Ethereum tersebut lalu di stake. Intinya seperti itu. Jadi pada intinya adalah di sini teman-teman menggunakan liquid staking biar teman-teman bisa dapat bunga seperti liquid staking kemudian ikut serta gitu ya. Walaupun kecil-kecil memvalidasi blockchain, transaksi mengamankan juga gitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua ini biasanya digantikan dengan token yang 1:1 dengan token yang di stake gitu ya. Jadi contohnya biasanya kalau teman-teman stake Ethereum di Lido gitu ya, itu teman-teman digantikan lagi dengan yang namanya STETH atau Stake Ethereum. Itu biasanya yang bikin Lido. Ini ada beberapa banyak DeFi gitu ya yang punya services untuk liquid staking. Salah satunya contohnya adalah kayak Rocket Pool gitu ya. Kalau Rocket Pool, kalau teman-teman staking di Rocket Pool, itu dapatnya adalah R kecil kemudian ETH. Itu ada lagi gitu ya. Nah, kemudian di sini contoh lainnya adalah Celestia gitu ya. Dimana ketika teman-teman stake TIA di Milk TIA gitu ya, itu teman-teman Celestianya akan diganti dengan Milk TIA itu dibikin oleh yang namanya Milky Way gitu ya. Nah, cuman di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah nanti ketika teman-teman cek dan teman-teman pelajari, biasanya ketika teman-teman sudah masuk, itu biasanya tokennya tidak 1:1. Kenapa gitu? Karena balik lagi ada yang namanya hukum demand and supply gitu ya. Dimana ketika demand-nya banyak gitu ya, ketika orang banyak yang mau nuker tokennya ke token liquid staking, maka umumnya token itu akan lebih naik daripada harga biasanya. Tapi teman-teman ketika dikeluarin, kalau misalkan demand-nya masih ngelok, masih sama, biasanya rate-nya juga masih sama ataupun nggak jauh-jauh lah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian next. Nah, kali ini gue akan stakingnya di Solana. Ini namanya adalah Marinette Finance gitu ya, teman-teman. Bisa kurang lebih liquid staking di sini gitu ya. Ini gue akan kasih tahu tutorialnya caranya, cuma balik lagi masing-masing DeFi beda UI, beda aturan, beda dApps. Tapi gue di sini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan konsep untuk liquid staking ini ya, gitu. Biasanya di sini teman-teman diwajibkan untuk nge-stake token teman-teman gitu ya. Lalu ketika nanti teman-teman stake gitu ya, biasanya nanti digantikan dengan token barunya gitu ya, dengan tokennya dia yang berupa pertanda bahwa teman-teman nge-stake di sini gitu ya. Lalu teman-teman dapat token gantinya dan token gantinya itu teman-teman bisa bebas gunakan untuk apa aja gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah gua mau staking Solana gua nih gitu ya. Jadi kita start earning Solana now gitu ya. Gini stakingnya kita pilih yang liquid gitu ya. Kalau di Marinette hati-hati. Di sini ada yang native, ada yang liquid. Usahakan pilih yang liquid gitu ya. Kalau teman-teman mau dapat tokennya gitu ya. Di sini gua akan contoh stake-nya 0,1 aja gitu ya. Lalu kita klik stake 0,1 Sol gitu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman lihat ya. Di sini kita dapatnya 0,09 M Sol gitu. Kenapa? Karena balik lagi kayak tadi gue bilang karena demand and supply. Karena biasanya mulainya 1:1 nih. Tapi ketika udah jalan gitu ya, banyakkan orang-orang yang memang lagi nongkrongnya di token liquid staking gitu ya. Makanya biasanya token liquid staking itu lebih mahal karena banyak orang-orang yang ngehold gitu ya. Sedangkan supply-nya sedikit, mereka supply-nya tetap gitu. Nah, makanya itu tokennya biasanya lebih mahal daripada token aslinya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kalau sudah teman-teman tinggal klik confirm. Bahkan tadi dapatnya sekitar 0,86 ya, nggak sampai 0,09 gitu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di wallet gitu ya, ini wallet gua, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita dapat Marinette Stake Sol gitu ya. Itu ada namanya semua gitu, di mana di sini dapatnya 0,085. Tadi di UI-nya dibulitin aja 0,09, pada intinya seperti itu. Cuma secara jumlah dolar memang nggak berubah nih, karena tadi Solana mulainya sekitar $10, kemudian endingnya di $10 juga gitu ya.
Nah, jadi kalau contoh teman-teman pengen unstake tapi teman-teman nggak tahu gimana caranya ataupun kalau teman-teman mau unstake biasanya fee-nya mahal gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa banget langsung ke DeFi. Jadi kalau contoh di Ethereum gitu ya, itu biasanya kalau teman-teman cek Uniswap itu ada tuh di mana pair-nya adalah stake Ethereum dan juga Ethereum-nya gitu ya. Cuma balik lagi ketika teman-teman stake kayak tadi gue bilang jumlahnya tidak akan 1:1 gitu ya. Jadi contoh di sini ya, kita kan sudah stake MSOL tadi ya. Di sini dapatnya sekitar 0,085 gitu ya. Nah, di sini kalau gua klik max gitu ya. Nah, di sini dapatnya lebih banyak karena balik lagi si MSOL itu lebih mahal gitu ya. Nah, di sini bahkan gua dapatnya 0,1 lebih dikit nih gitu, lumayan ya. Nah, kalau teman-teman sudah mau ini teman-teman tinggal swap nih. Nih tinggal swap gitu ya. Di sini kita artinya unstake secara tidak resmi gitu ya. Biasanya kalau tempat-tempat lain itu dipotongannya banyak, cuma ini kebetulan kita potongannya sedikit. Ini kenanya 0,000 banyak gitu ya, karena ini endingnya cuma 67 dari 0,1 ya masih oke lah. Kita anggap kita pengen langsung unstake gitu ya, maka kita klik confirm. Nah, kalau kita sudah klik confirm, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini Solana gue balik lagi di 0,2 gitu ya. Jadi biasanya tujuannya liquid staking ini apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman ke yang namanya MarginFi gitu ya, teman-teman ke bagian lending gitu ya. Nah, di sini teman-teman contoh punya MSOL nih gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa nih staking Solana kalian di sini gitu ya. Nah, tujuannya apa ketika di staking di sini teman-teman perhatikan di sini teman-teman dapat yang namanya APR gitu ya. APR di sini teman-teman dapat sekitar 2,18% per tahun gitu ya. Jadi hitungannya gimana? Ketika teman-teman staking di Marinade gitu ya, itu teman-teman dapat APY-nya sekitar 7,78% gitu ya. Landing lagi di sini nih, di MSOL ini teman-teman landing itu APY-nya dapat 2,18%. Jadi teman-teman cuannya berlimpah gitu ya, berdouble lagi gitu ya. Dimana biasanya kalau umumnya teman-teman cuma native staking itu dapat 8,24%. Di sini teman-teman dengan gabungan 7,78 ditambah dengan 2,18 itu teman-teman bisa hampir dapat mau 10% secara total bunga APY gitu ya. Cuma balik lagi APY ini biasanya sifatnya fluktuatif, terutama yang di platform lending dan borrowing kayak gini. Jadi ini bisa berubah-ubah lah pada intinya angkanya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu konsep dari liquid staking. Balik lagi masih banyak banget yang harus teman-teman pelajari, cuma kurang lebih konsepnya seperti itu, dimana ketika kita memasukkan sebuah token kita dapat token penggantinya dan token penggantinya kita bebas bisa buat apapun untuk mendapatkan bunga yang lebih banyak. Contoh kayak tadi lending and borrowing, teman-teman bikin LP gitu ya, itu pun termasuk untuk menghasilkan bunga yang lebih banyak gitu ya. Contoh kemudian teman-teman pakai token liquid stakingnya untuk mau beli token lain gitu ya, itu pun bisa. Bahkan liquid staking token ini pun bisa diulang-ulang. Artinya apa gitu ya? Contoh dari MSOL ini gitu ya. Ini gue borrow lagi gitu ya. Gue jaminkan di sini, kemudian gue borrow Solana gitu ya. Kemudian Solananya gue masukin lagi, staking di sini lagi gitu ya. Lalu nanti si Marinade Solananya itu gue masukin ke MarginFi lagi, gue landing lagi. Cuma itu udah sangat-sangat expert, sangat-sangat sulit. Itu loopnya banyak banget. Mistake-nya bisa banyak banget, jadi gue belum saranin teman-teman untuk melakukannya, tapi gue hanya menjelaskan bahwa chance-nya sangat besar kalau misalkan teman-teman menguasai ini, kurang lebih seperti itu, oke? Jadi itu aja untuk video kali ini, semoga teman-teman paham tentang konsep liquid staking ya.